Hi again everyone, welcome back again and happy weekend to everybody. Plus happy Cap Gomeh juga buat teman-teman yang merayakan dan yang menonton video ini. Di video kali ini kita bakal ngebahas untuk posisi Bitcoin full analysis starting from the scratch. Jadi saya bakal bring teman-teman chart kosong, kemudian kita bakal bahas secara lengkap. But at least untuk time frame weekly kita bakal ngebahas dari yang weekly sebelumnya. Nah teman-teman, sekaligus hari ini saya pengen inform, kebetulan karena a whole activity yang saya lakukan hari ini, saya di luar cukup lama ya, seharian dari ibadah, sembahyang, terus ke family occasion sampai akhirnya bisa pulang ke rumah itu lumayan malam dan akhirnya lumayan terkejut melihat progres market saat ini. Jadi saya pikir sebenarnya kita ngelihat market mungkin sedang memasuki fase koreksi mengikuti pergerakan atau susulan lah ya kita bisa bilang dari penguatan dolar indeks yang terjadi beberapa waktu lalu. Dan kalau misalkan teman-teman kemarin ada yang follow up di Matic dan juga OP ya, terutama OP sih karena kita OP update terus everyday. Itu saya encourage teman-teman untuk follow Telegram group yang ada di kolom deskripsi. Kalian bisa klik link yang ada di sana dan kalian gabung ke grup Telegram karena saya barusan update chart di sana. Jadi di hari ini kita nggak bakal update untuk altcoins-nya, saya bakal fokus concern untuk Bitcoin karena ini akan mempengaruhi semuanya juga. Jadi in the end ya Bitcoin adalah mother of cryptocurrency, jadi kita bakal ngecek yang utamanya dulu. Oke, starting from Discord kali ya, saya pengen share sedikit teman-teman view saya di Discord. Jadi beberapa waktu lalu saya udah sempat deliver ke teman-teman di advance group bahwa sebenarnya saya katakan ya, saya belum tahu apakah impact-nya akan lagging atau tidak. Tapi memang sejarah mengatakan bahwa Bitcoin itu bisa naik up to 50% bahkan lebih dalam fase bear market-nya. Jadi nggak heran kalau seandainya setelah ini masih ada possibility untuk tekanan jual kembali di pasar kripto. Oke, itu yang di note. Kemudian saya ada deliver beberapa update ya yang saya berikan terutama hari ini. Jadi saya memberikan beberapa skenario yang berpotensi terjadi pada Bitcoin. Pertama, kalau misalkan memang kita memasuki dalam fase major correction-nya, karena memang for the first time kita ngelihat Bitcoin mulai break dari EMA 8 dan bisa jadi closing-nya di bawah EMA 8 hari ini. Kemudian sebenarnya kita masih memiliki area resistance di 22.790 yang berpotensi menjadi support. Sebetulnya kita bisa aja ketahan di level tersebut. Nah, lalu kalau misalkan teman-teman mau memanfaatkan dari perspektif shortnya, let's say ini adalah initial correction major yang terjadi pada Bitcoin, maka sebenarnya kita nggak perlu takut ketinggalan. Kita bisa manfaatin pada saat dia pullback ke wave B ya. Yang namanya progress dia turun pasti akan ada proses wave-nya juga. Jadi ibaratnya mengayun dari ke bawah kemudian dia koreksi dulu pullback baru kemudian dia tertekan kembali meneruskan tren utamanya. Atau sebenarnya kita punya beberapa long scenario. Yang pertama adalah wave 1, wave 2 which is selama dia belum break dari 22.800-an ya lebih kurangnya ya, bahkan sebenarnya saya punya dua alternatif wave count di mana kita ngeliat wave 3 berarti ini ada potensi ABC jatuhnya jadi kayak expanded flat ABC corrective pattern atau corrective waves, dan artinya kita masih bisa bertahan even harga Bitcoin turun di bawah 22.500 sekalipun selama dia nggak break dari 22.200 itu sebenarnya masih bisa survive dan masih punya potensi. Nah kalau saya sih ya saya di sini nggak begitu suka dengan yang namanya spekulasi, jadi bukan saya mencoba untuk memprediksi masa depan, tapi yang saya pantau adalah on Bitcoin. Saya pikir ideally kita tunggu reaksi dulu ya. Saya tidak terlalu suka berspekulasi dan selama range 22.500 bahkan masih bertahan sebagai range supportnya, maka saya tetap akan stick with the bulls ya. Kalau misalkan dia break baru kita akan istilahnya mempertimbangkan. Nah di video ini teman-teman kita bakal bahas ini secara lengkap, so I hope you guys ready untuk memperhatikan dan kita bakal start dari time frame weekly terlebih dahulu. Oke, sorry ada iklan sedikit. Nah anyway, seperti yang saya katakan di update di Discord ya, di dalam every bear market we can see bahwa ada yang namanya pullback itu bisa sampai 50% retracement. Contoh misalnya ini terjadi pada
bear market tahun 2014, kita lihat dari bottom to the top itu kita bahkan rebound sampai 100% ya, lebih kurangnya, sebelum akhirnya nerusin penurunan lebih jauh. Oke, itu pertama. Kemudian apakah pernah terjadi? Ya di sini juga sama, pernah terjadi pada bear market tahun 2017 ya. Bahkan dari top ke bottom di kisaran 5.800, kemudian kita rebound sekitar 100%. Kemudian next beberapa pekan kemudian naik lagi 55%, dan ada pun di sini kenaikan sampai dengan 47% atau 48% sebelum akhirnya melanjutkan bear marketnya. Jadi sebenarnya saya nggak heran kalau misalnya ngelihat posisi pergerakan Bitcoin itu masih terrebound terlebih dahulu seperti ini, karena memang kalau teman-teman lihat dan perhatikan semenjak penurunan terakhir kita dari top to the bottom, itu kenaikan kita cuman berkisar ya ada ya di sini 42% pada kisaran 20 Maret 2022, kemudian di sini ada small rebound sekitar 30%, dan the biggestnya itu adalah di posisi saat ini kenaikan 56,76% lebih kurangnya. Sekaligus seperti yang saya sampaikan di video weekly update Bitcoin pekan lalu, yaitu kita retest terhadap si yang namanya simple moving average 200 time frame weekly, dan sebenarnya belum nyampe ke sana ya. Kita lihat di sini 24.800 ya untuk potensi area topnya, tapi kita belum nyampe. Jadi kalau misalnya kita ngelihat weekly closing candle bisa membentuk sebuah pola seperti ini adalah sebuah pola yang dinamakan dengan istilah bearish harami, kalau saya nggak salah. Let's take a look ya, bearish harami candlestick pattern. Jadi lebih kurangnya seperti ini, dimana sebenarnya body candle maupun buntut daripada si candle berikutnya itu berada di dalam body daripada si candle yang berwarna hijau atau candle bull sebelumnya, dan ini posisinya sebenarnya ya terjadi seperti itu ya, setidaknya untuk body candle ya, walaupun tail candle kita lihat memanjang ke atas dan bawahnya sendiri ya sempat lebih rendah lagi di 22.400, tapi tetap ini sebenarnya diasumsikan dengan possibility of yang namanya bearish harami candlestick pattern ya. Dia tidak engulf. Kalau engulf itu memakan, kalau harami itu berada di dalam daripada si candle hijau, dan sebenarnya ketika ini terjadi more or less senarionya itu adalah reversal juga. Jadi tetap kita harus antisipasi terhadap kemungkinan Bitcoin mungkin akan memasuki yang namanya major correction, dan ini bisa jadi semacam initial movement-nya ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang kalau kita berkaca pada kondisi pekan lalu, di mana setelah NFP data menunjukkan dan saya sempat update ya untuk penjelasan lengkapnya terkait dengan market update impact daripada si NFP itu di video Bitcoin yang terakhir. Jadi teman-teman harusnya punya gambaran bahwa NFP dengan jumlah yang menunjukkan perubahan yang sangat signifikan itu sebenarnya sangat tidak menguntungkan untuk kita para pelaku pasar kripto dan juga stock market, terutama di US equity ya. Jadi kalau kita lihat di sini Nasdaq mengalami correction, S&P 500 mengalami correction juga, jadi kedua indeks saham ini mengalami correction. Meanwhile dollar index itu menunjukkan ada reaksi awal yang lumayan impulsif, walaupun seperti yang saya katakan sama halnya seperti Bitcoin ya. Kalau kita memang melihat dia progresnya saat ini berpotensi memasuki yang namanya initial correction, I think itu juga berlaku untuk dollar index. Jadi di sini jatuhnya adalah initial correction ya. Jadi mungkin dia koreksi dulu, maybe dia akan retest terhadap area resistance-nya, baru kemudian dia meneruskan yang namanya possible of lower low-nya ya. Kalau sejauh mata memandang, wah ya, kalau kita lihat ini sebenarnya progresnya masih fine ya. Kita bisa katakan bahwa this is possible lower high lower low sequence. Even kita ngelihat dia naik sekalipun, as long dia nggak break dari area sebelumnya di sini, maka sebenarnya masih ada potensi untuk menjadi yang namanya lower high dan berpotensi membawa dollar index terkoreksi lebih jauh. Nah, meanwhile kalau misalnya untuk Bitcoin same situation ya, seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Ya, saya menggunakan yang namanya EMA 8 dan 21. So, kalau misalkan Bitcoin turun sampai melewati EMA 8 sekalipun, saya akan memantau kembali di EMA 21-nya. Karena reaksi di EMA 21 sejauh ini menurut saya lumayan powerful dan bisa memberikan impact terhadap Bitcoin untuk kemudian terrebound. Dan seperti yang saya katakan ya, di sini adalah area support atau resistance, berpotensi menjadi area support karena sebelumnya merupakan area resistance. Nah, untuk itu di time frame Bitcoin daily sampai ke hourly kita bakal bahas secara lengkap dari scratch ya, atau kita bilang dari istilahnya dari posisi yang
kosong ya seperti ini. Pertama saya akan hilangkan dulu si indicator supaya teman-teman bisa lihat lebih clear. Satu yang saya concern adalah kita sudah berhasil break dari si falling wedge ini, which is memang sebenarnya ideally kita bisa memiliki potensi untuk penguatan kembali hingga retest terhadap top of the falling wedge pattern. Jadi memang kalau misalkan berdasarkan teorinya sih begitu ya, mengatakan kalau break di falling wedge itu berpotensi untuk tes sampai top of falling wedge. Begitupun sama ketika rising wedge. Jadi kalau misalnya dia naik, dia berpotensi untuk retest sampai ke bottom of rising wedge-nya. Nah, sebenarnya untuk top of falling wedge itu ada di kisaran level 25 ribuan lebih kurang. Saya ambil area, jadi di tengah-tengah, jangan terlalu bingung ya teman-teman. Kalau 25 ribu kita lihat bottomnya itu ada di 24.500 dan topnya itu ada di 25.200 lebih kurang. Jadi dari range 24,5 sampai 25.200 itu berpotensi menjadi resistance kuat untuk Bitcoin saat ini. Nah, concern saya adalah mengatakan kenapa saat ini saya mempercayai bahwa bulls still in action. Satu, kita udah berhasil break terhadap one of our major resistance ya, di kisaran area 21.400 atau 21.500. Sempat nahan Bitcoin sampai ada rejection yang lumayan masif setelahnya karena didukung oleh berita FTX juga. Kemudian yang menarik lagi adalah di level yang sama ini sebenarnya merupakan area support sebelumnya ya. Jadi kalian bisa lihat di sini ada area support di kisaran 22.400 atau 22.500. Saya extend ke samping berubah menjadi resistance. Lalu kalau saya extend ke samping lagi, saat ini sebetulnya kita sudah berhasil break dari level itu dan bertahan di atas level tersebut. Jadi pada dasarnya kalaupun Bitcoin turun sampai ke 22.500 sekalipun, kita masih ada punya peluang untuk melihat Bitcoin kembali terrebound. Oke, maka dari itu sebetulnya saya sedikit berasumsi dan mempertimbangkan dengan amat sangat hati-hati. Ibaratnya kalau misalnya saya menggunakan Elliott Wave Count, let's say this one is the wave 1 and then ABC for the wave 2 and then kita ongoing wave 3, which is maybe kita udah confirm untuk finishing wave 3 dan sekarang kita masuk ke dalam potensi wave 4. Tinggal pertanyaannya adalah wave 4-nya dekat atau jauh lebih di bawahnya, baru kemudian kita ongoing ke wave 5 which is testing ke level 25.000 berdasarkan teori daripada falling wedge sendiri juga dan ibaratnya mungkin mengikuti skenario yang bisa dibilang bahwa ya biasa ya teman-teman, kita punya yang namanya teori konspirasi dan sebagian orang percaya bahwa market crypto itu kan dikendalikan oleh si bandar ini. Ibaratnya bandar pengen sekali lagi nge-push ke arah yang lebih tinggi, let's say either itu di 25.000 atau bahkan sometimes ya yang namanya Bitcoin sering banget terjadi yang namanya fake out, which is mengundang lebih banyak orang untuk beli. Ya, by the time itu terjadi, baru kita ngomongin the massive atau the major correction itu terjadi pada Bitcoin. Dan kita ngomongin di sini berarti adalah ABC, corrective waves, ya, yang dimana koreksinya itu bisa aja kembali sampai ke level 18.500 or even lower. Oke, nah ini kita ngomongin possibility-nya. Nah sekarang ini seandainya ini adalah wave 4 kita. Kira-kira apa sih yang berpotensi terjadi pada wave 4-nya? Nah, kita bakal bahas di chart terpisah. I'm gonna use this chart. Kita bakal ganti ke time frame 4 jam. Jadi, kita udah tahu gambarannya bahwa di time frame besar ini adalah wave 3 ya. Possible of wave 3. Nah, yang saya perhatikan adalah untuk pergerakannya. Karena kita ngomongin wave 4, sometimes it could be tricky, kita bilang bahasanya ya. Tricky itu berarti bisa dibuat seakan-akan membuat kita confused ya, apakah ini lagi wave 4, apakah ini sebenarnya udah finishing untuk berpotensi masuk ke yang namanya massive atau major correction ya. Nggak massive lah, major correction mungkin lebih tepat ya bahasanya. Nah let's say teman-teman, let's say this one udah finishing untuk wave 1, 2, 3, 4 dan 5 nya, which is ini adalah wave 3 kita. Jadi di sini 1 kemudian 2, I think it's possible of wave 3 and then 4 and then ya 5 lah ya. 5 nya kira-kira yang nggak di sini. Ya more or less di situ lah ya, kita bisa katakan seperti itu. Nah, or maybe this one is wave 3. Ya, karena kita ngelihat pergerakan di sini sangat impulsif ya. Dan di sini berarti adalah wave 4-nya kita. Finishing wave 4 dan terakhir ongoing wave 5. Jadi kayak a little bit extend ke wave 5 dan disinilah kita bisa asumsikan ini berpotensi clearance untuk wave 3. Ya, jadi kita ngomongin wave 3 major dan memasuki potensi wave 4.
saya pikir saya pikir kemarin kita udah lihat bahwa di sini adalah possible wave 1 and then ongoing wave 2. Ya, jadi wave 3, 4, dan 5 itu harusnya membawa kita mengarah ke analisa yang tadi saya sampaikan, di mana time frame daily kita ngelihat Bitcoin itu memiliki potensi untuk mengejar ke wave 5 nih. Ya, wave 5 di sini untuk finishing 25.000. Baru kemudian kita ngomongin major correction-nya berlangsung. Tapi let's say saya salah, dan oleh karena itu memiliki beberapa kemungkinan yang berbeda di luar ekspektasi saya. Dan terakhir waktu saya ngelakuin review ya, sebelum saya share di advance group juga, tentu saja saya harus melakukan review untuk memastikan bahwa apa yang saya share ini memiliki probabilitas yang cukup oke. Yang pertama, kalau kita ngomongin secara struktural aja ya, jadi secara struktur market, saya pikir ini adalah possible of our major support. So as long area ini itu belum di break, which means itu di kisaran kurang lebih ya level 22.500 seperti yang tadi saya sampaikan, maka sebetulnya kita masih punya probabilitas untuk Bitcoin kembali terrebound. Oke, jadi itu yang pertama. Dan kalau misalnya kita coba untuk istilahnya mengkombinasikan lah ya dengan analisis pada Elliott Wave Count yang kita pengen coba untuk identifikasi, maka sebenarnya either this one is the wave 1 and then kita punya retracement almost 100%, which is untuk wave 3, 4, dan 5 nya nantinya akan lebih cenderung korektif. Kita nggak ngomongin dia impulsif, tapi dia naiknya mungkin akan cenderung slowly ya. Jadi kayak extended wave 5 jatuhnya kalau misalnya teman-teman mempelajari Elliott Wave Count ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin wave 5 itu memiliki possibility of extended. Kita bilangnya apa ya bahasanya ya, sebentar ya, let's take a look teman-teman. 5 corrective wave, oke, this one ya. Jadi kalau misalkan di dalam wave count itu ada yang namanya extended, dan untuk wave 5 ya, ini wave 5 ya, wait a second, no, not this one, not this one, bukan di sini juga teman-teman. Oke, let me check again, let me bring back to you guys. Nah ini dia teman-teman ya yang kita sempat sampaikan tadi. Jadi yang dinamakan dengan extension untuk wave 5 nya itu bisa berpotensi seperti ini ya. Penguatannya nanti akan cenderung membentuk semacam kayak rising wedge lah jatuhnya. Jadi kayak penguatan cenderung terbatas, impulse with extension, atau kita ngomongin ending diagonal. Nah, I think possibility untuk wave 5 itu lebih ke arah ending diagonal. Dan ya teman-teman bisa lihat sendiri ini kalau misalnya pada gambar, saya mungkin akan coba untuk buka gambarnya seperti ini. Nah teman-teman bisa lihat ya, harusnya lebih clear. 1, 2, 3, 4, kemudian 5-nya cenderung membentuk rising wedge. Dan ini sebetulnya sedang terjadi terhadap salah satu kripto yang kita coba analisis, dan itu adalah BNB. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, BNB cenderung membentuk rising wedge, dan I think ini adalah possibility untuk finishing wave 5-nya juga pada BNB. Jadi kita bisa memasuki yang namanya major correction. Nah, meanwhile untuk Bitcoin, kalau misalkan pada time frame daily-nya kita memasuki yang namanya possible of ya tadi ending diagonal ya, saya lupa namanya by the way teman-teman. So if we say let's say di sini ada ending diagonal, maka nanti progres penguatannya akan cenderung terbatas dan mungkin membentuk semacam rising wedge untuk finishing wave 5-nya. Ya, tapi kita belum tahu sampai sekarang karena kita belum melihat nih apakah wave 4-nya sudah finish atau belum. Karena seandainya dengan alternatif skenario yang tadi kita sempat bahas, maka ada kemungkinan juga bahwa sebenarnya progres kemarin, terutama ketika kita ngelihat Bitcoin sempat impulsif naik lagi, bahkan dia seperti seakan-akan terfake out, meanwhile seakan-akan dia breakout, meanwhile di time frame 4 jam sebenarnya dia terfake out. Kamu bisa lihat buntut atau tail candle-nya lumayan panjang ke atas. Maka sebetulnya ada kemungkinan bahwa kita saat ini itu baru ongoing finishing A, B, dan sekarang ongoing finishing wave C. Nah, tinggal pertanyaannya adalah wave C-nya kita ini lebih ke running flat, lebih ke irregular atau expanded kah ya. Jadi kalau kita lihat ada beberapa scenario untuk ABC corrective waves-nya juga. Saya bakal coba untuk take a look ya di sini teman-teman. Nah ini ya flat. Jadi kalau kita lihat flat tuh ada 3 jenis. Pertama adalah regular flat, kemudian ada yang expanded flat, which is wave C-nya itu lebih jauh, dan ada juga yang namanya running flat. Dan saat ini kita masih memiliki 2 probabilitas yang cukup tinggi. Yang pertama adalah running flat karena kita memiliki reaction pada kisaran pergerakan di sini, dan ini pun sama kelihatannya cukup respected di area tersebut. Atau ternyata kita
istilahnya dibuat seakan-akan fake out dulu. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa it's time to short, dan ternyata jatuhnya jadi expanded flat. Oke? Nah, buat saya, ini mungkin sekaligus menjadi kesimpulan daripada analisis yang saya pengen share ke teman-teman ya. Ini sebenarnya kalau saya pikir yang memiliki probabilitas cukup besar adalah skenario yang saat ini saya bahas. Dan itulah yang mungkin satu-satunya saya bahas ke teman-teman. Selebihnya kita ya lihat bagaimana reaksi market lah ya pada pergerakan si Bitcoin ini. Nah, mungkin untuk kesimpulan ya, saya sendiri pribadi mengapa mengatakan masih confident dengan the bulls ya, karena pertama balik lagi di sini kita 22500 itu merupakan area yang sangat strong, sangat major. Kalau saya extend ke samping, ini kamu bakal lihat bahwa 22500 sebelumnya merupakan area support, kemudian area resistance. Jadi seandainya area resistance tersebut berhasil di break dan somehow kita bertahan untuk beberapa kali di atas level tersebut, ini artinya hal yang sama pun berpotensi terjadi pada Bitcoin. Jadi ada kemungkinan kita lagi tersideways saja, atau kalau saya salah, which is ya yang namanya manusia bisa salah ya, which is kita ngomongin time frame daily, berarti kita ternyata sedang memasuki yang namanya fase major correction. Berarti ini ada kemungkinan kita udah finishing 5 wave penguatan. Dan ini artinya sifat daripada NFP yang istilahnya kita dapat informasinya Jumat lalu itu cenderung lagging pada pergerakan di Bitcoin. Ibaratnya yang lain udah bereaksi, Bitcoin tunggu yang lain lengah baru kemudian dia make a move. Dan I think itu menjadi satu concern yang saya perhatikan untuk saat ini dari sisi resiko ya. Dan kalau misalnya contoh ini yang saya lakukan ya, ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, atau mungkin teman-teman punya pertimbangan lain juga feel free untuk share di kolom komen. Yang saya perhatikan adalah, let's say teman-teman mengambil action untuk Bitcoin, let's say kalian buy Bitcoin dengan situasi berupa konfirmasi yang kita belum tahu ya konfirmasi seperti apa. Mungkin teman-teman yang tipikalnya chart pattern banget ya, kalian bakal ngeliat ini sebagai possible of descending channel, membentuk falling wedge, and then break baru kalian putuskan untuk entry. Atau mungkin ada yang tipikalnya SMC trader, jadi lebih ke arah smart money concept ya kita bilang bahasanya. Ternyata dia lihat lagi di 15 minute secara struktur, kemudian seandainya pada saat dia turun ternyata terbentuk semacam bullish divergence, and then kamu ngeliat dia break, ternyata dia terjadi yang namanya change of character, and then kamu lihat pada proses pullbacknya dia retest terhadap demandnya, ya biasanya SMC udah entry long position pada saat ini terjadi setelah terjadi yang namanya si change of character tadi yang kita sempat mention. Nah, maka resiko yang kita pertimbangkan dari sisi trader adalah you entered the long position with the stop loss just below the demand zone daripada si either itu SMC trader once again atau falling wedge, memanfaatkan daripada si chart pattern. Atau mungkin teman-teman yang lebih suka spekulasi, kalian pasang jaring dengan stop loss di bawah area 22400, dan ini sebenarnya risk reward-nya masih cukup oke, masih bisa dapat 1/3,7. Dan seandainya ya kita ngomongin pahitnya, seandainya kamu ternyata nggak perform nih, dia udah sempat naik, dia ternyata nggak perform, kamu kena stop loss. That's totally fine guys. Kalau memang ini memasuki yang namanya major correction, maka kita bisa expect yang namanya possible of wave B-nya. Ibaratnya teman-teman di sini melihat bahwa ternyata ini adalah wave A, maka kita bisa expect wave B-nya. Dan kita bisa entry pada wave B untuk mengejar ke wave C. Jadi kamu bisa melakukan short nanti pada saat mendekati possible of wave B. Dan tentu saja kita nggak bisa ukur sekarang karena kita belum tahu pasti. Ini sekarang posisi kita lagi finishing wave 4, atau kita sedang memasuki yang namanya initial move for major correction. Ya, jadi kalau untuk saat ini kita belum bisa menyimpulkan. Tapi kalaupun seandainya seperti yang saya katakan tadi, kamu ternyata entry long dan ternyata longnya tidak perform dengan baik, don't be worry teman-teman. Kita masih punya kesempatan untuk istilahnya membalas di next trade, dan itu yang bisa dilakukan oleh kita sebagai trader. Alright, jadi itu sedikit yang saya sharing untuk Bitcoin. Sebetulnya kalau mengambil kesimpulan atau evaluasi kesimpulan lah ya kita bilang, seperti yang terakhir saya sampaikan, saya melihat as long 22500 belum break, berarti possible of bulls to enter again, to istilahnya mengendalikan lagi atau kembali mendominasi pergerakan pada saat ini, itu masih cukup besar. Tapi kalau misalkan kita udah break dari 22500, saya mungkin akan mencari peluang untuk melakukan short pada proses pullbacknya.
Oke, karena saya lebih prefer menghindari yang namanya resiko berlebihan, terutama kita melawan arus. Dan saat ini tren saya lihat, ya even kita melihat secara makroekonomi, fundamental kemarin menunjukkan bahwa ada possibility of major correction akan segera dimulai, ya kita tetap tidak baik untuk berspekulasi. Karena kalau kamu entry short di sini pun ini udah kerendahan ibaratnya. Walaupun in the bigger time frame masih lumayan di atas. Tapi setidaknya kamu butuh konfirmasi untuk melakukan itu sehingga kita lebih less spekulatif. At least itu teman-teman yang bisa saya deliver ke teman-teman viewer saya. Hopefully kalian punya strategi dan trading plan masing-masing. Saya di sini hanya menyampaikan pendapat saya aja, full analysis dari the bottom, istilahnya dari chart kosong sampai bisa mendapatkan berbagai possibility yang kita tentu saja perhatikan sebagai alternatif scenario yang kita bisa jadikan itu sebagai bagian daripada antisipasi trade kita. Jadi istilahnya kita bisa mempertimbangkan ini kalau misalnya skenario-nya invalid, apa yang akan saya lakukan berikutnya. Nah itu teman-teman sudah harus punya persiapannya dari awal. Alright, so I think that's it everybody. Once again, thank you very much for watching and I hope you guys have a nice day on Monday ya. Ini Monday adalah hari awal biasanya untuk bekerja, biasanya cenderung mager ya. But I hope kalau teman-teman nonton video ini pagi before kalian go to work, kalian bisa mendapatkan semangat lah ya. Dari saya terakhir pesannya adalah semangat menjalani aktivitas. So I guess that's it from me. Thank you very much for watching and I'll see you guys again in the next update tomorrow. Cheers guys. Goodbye.